Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani dari kelas 1A dengan NIM 201131004 dari Prodi Seni Tari. Akan mempresentasikan materi tentang rumpun tari wayang, tari Gatotkaca dari mata kuliah Kebudayaan Sunda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang tari Gatotkaca. Tari Gatotkaca ini merupakan hasil kreasi Bapak Raden Ono Lesmana Kartadinapusuma pada tahun 1950-an. Gatotkaca adalah putra Bima dari Dewi Arimbi yang menjadi Gatu Pringgandani dan ibunya berbeda ibu, yaitu Antareja dan Jakatawang. Gatotkaca menikah dengan sepupunya, yaitu Pergiwa, Putri Arjuna. Ia berhasil menikahi Pergiwa setelah melalui perjuangan berat, yaitu menyingkirkan saingannya yang bernama Lesmana Mandrakumara, putra Duryudana dari keluarga Kurawa. Dari perkawinan Pergiwa, lahir seorang putra bernama Sasikirana. Versi lain mengisahkan bahwa Gatotkaca memiliki dua orang istri lagi selain Pergiwa, yaitu Dewi Sampani dan Dewi Suryawati. Dari keduanya masing-masing lahir Jaya Sumpena dan Bambang Kaca, yang selanjutnya di zaman Prabu Parikesit menjadi salah satu senapatinya. Masih dalam latar belakang tari Gatotkaca, Gatotkaca tergolong angkatan muda, negeri Amarta yang gagah perkasa, bahkan disebut sebagai benteng Pandawa. Bagi masyarakat Jawa dan Bali, tokoh Gatotkaca merupakan tokoh pewayangan yang sangat digemari, karena ia adalah seorang tokoh pahlawan yang terkenal gagah, berani, jujur, seorang ksatria yang tangguh, amat setia, dan berani berkorban jiwa raga demi membela negara dan bangsanya. Oleh karena itu, pantaslah jika ia diangkat oleh para petinggi Amarta atau Pandawa menjadi seorang senopati yang amat diandalkan. Dalam tradisi wayang golek di Priangan, antara lain dikenal bahwa Gatotkaca adalah bebenteng negara Amarta atau sebagai tulang punggung keamanan negara Amarta. Berarti tugas sehari-harinya bertanggung jawab terhadap keamanan negaranya, baik di darat, laut, maupun di angkasa raya. Kesaktiannya dikisahkan luar biasa. Di antaranya ia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta dikenal sebagai julukan otot kawat tulang besi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 unsur dari tari wayang. Yang pertama, religi, yang kedua bahasa, yang ketiga adalah lapisan sosial, dan yang keempat ada kesenian. Nah, religi itu dalam tari wayang untuk upacara menyembah dewa, bahasanya yaitu lisan dan tubuh, lapisan sosialnya untuk para petinggi kerajaan, dan keseniannya tari Gatotkaca. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur religi. Tarian ini bertujuan untuk upacara menyembah dewa. Maksudnya, tidak ada tujuan lain selain menyembah dewa, karena dahulu tarian wayang merupakan tarian yang dianggap agung.
Yang kedua, unsur bahasa, lisan dan tubuh. Tarian ini mempunyai rumpaka dalam musiknya. Yang ketiga ada lapisan sosial. Untuk para petinggi kerajaan. Dahulu tarian wayang ini hanya ditampilkan untuk para petinggi kerajaan, karena prinsipnya tarian ini bersifat tertutup. Yang keempat ada kesenian. Keseniannya itu tari Gatot Kaca, meliputi identitas tari Gatot Kaca, foto tari Gatot Kaca, dan latar belakang yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Berikut identitas tari Gatot Kaca. Yang pertama, judul tariannya yaitu tarian Gatot Kaca. Yang kedua, tema tariannya yaitu heroik atau bersifat pahlawan. Yang ketiga, karakter tariannya yaitu menggawa lungguh, sedikit menunduk. Yang keempat, genre tariannya yaitu wayang. Yang kelima, jenis tariannya yaitu putra. Yang keenam, bentuk penyajiannya yaitu tunggal. Yang ketujuh, bersinopsis menggambarkan tokoh Gatot Kaca memeriksa keamanan negara Amarta. Selanjutnya, foto tari Gatot Kaca. Ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ini fotonya hasil dokumentasi saya sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini yaitu dalam tarian wayang golek di Priangan dikenal bahwa Gatot Kaca adalah bebenteng negara Amarta atau disebut sebagai tulang punggung keamanan negara Amarta. Tugasnya bertanggung jawab terhadap keamanan negaranya baik di darat, laut, maupun di angkasa raya. Dalam rumpun tari wayang terdapat 4 unsur, di antaranya yang pertama ada religi, yaitu upacara menyembah dewa. Yang kedua ada bahasa, yaitu lisan dan tubuh. Yang ketiga ada lapisan sosial, yaitu para petinggi kerajaan. Dan yang keempat kesenian, yaitu tari Gatot Kaca. Ini di sini saya mencantumkan daftar pustaka. Fotonya dari dokumentasi pribadi, dan bukunya saya menggunakan 3 buku. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.